Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Ustadz Haji Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan sehingga kita pada setiap pagi kita mendapatkan pencerahan dari beliau. Yang saya hormati para pengurus yang dengan tenaganya telah berupaya untuk menyebarkan kajian sehingga menumbuhkan kita untuk mendapatkan pahala pada setiap pagi kita. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita semua dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, memberikan kecukupan rezeki dari setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap urusan kita, memberikan ampunan setiap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita sampai pada bab yang ke-51, bukan 55 Pak Harto. Bab ke-51 yang dengan judulnya berharap kepada Allah. Baik, kita mulai. Tidak bisa. Berharap itu dalam kamus bahasa Indonesia itu mempunyai berkeinginan supaya terjadi. Itu harapan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia berkeinginan supaya terjadi. Kita berharap apa? Nah, itu kita menginginkan sesuatu itu terjadi. Nah, yang kita inginkan adalah cita-cita kita. Maka mencita-citakan itu sama dengan menginginkan atau menghendaki dengan sungguh-sungguh. Nah, kita ingin jadi dokter, maka ada menghendaki dengan sungguh-sungguh, diupayakan. Ada upaya qauliyah, upaya fi'liyah, baik doanya kepada Allah, baik itu amalannya, sinaunya, belajarnya, dan lain sebagainya. Kita mengendaki, mencita-citakan punya anak yang soleh, maka kita upayakan, zikir kita, qauliyah kita, kemudian fi'liyah kita, kita sekolahkan anak kita di sekolah yang benar. Ya, itu adalah mencita-citakan. Nah, ada juga yang mengartikan mencita-citakan itu membayangkan sesuatu kepada. Membayangkan sesuatu. Dan yang ketiga, cita-cita itu menjadi tujuan akhir kita. Cita-cita itu menjadi tujuan akhir. Sehingga kondisi yang berharap dengan sesuatu yang diharapkan itu berbeda. Kita kondisinya orang yang tidak punya. Berharap menjadi orang yang kaya. Jadi ada perubahan di situ. Ada perubahan. Tidak tetap saja, tapi ada perubahan. Jadi tidak akan bisa berubah kalau kita sendiri tidak merubahnya. Jadi innallaha Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah kondisinya sendiri. Jadi cita-cita kita harus ada upaya, harus ada berubah dan berubah setiap hari berubah. Nah, kemudian harapan kita kepada Allah. Kenapa? Kepada Allah. Nah, karena berharap apa? Yang pertama, berharap adalah berharap kebaikan-kebaikan. Karena Allah punya kebaikan-kebaikan. Walillahil asma'ul husna. Allah punya kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah itu, yang luas dari Allah itu, rahmatnya yang luas, maka kita harapkan itu kita dapatkan. Dan kepada Allah, kenapa kepada Allah? Karena hanya Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Ya, hanya Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Kita berharap kepada manusia, sesama manusia, siapapun manusianya, apakah istri kita, ataukah anak kita, ataukah teman kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya Allah sajalah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Baik. Nah, harapan kita itu terkumpul dalam satu doa yang sering kita baca setiap hari, setiap habis sholat, dan setiap saat. Harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Harapan yang pertama, hidup di dunia ini dengan baik. Hidup di dunia dengan baik. Serba cukup, serba enak. Ya, wafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Waqina adzabannar, dan terlindungi dari api neraka. Jadi harapan kita ya hidup di dunia enak, kaya raya, mati masuk surga. Itu keinginan kita. Semua manusia berkeinginan gitu. Hidup di dunia kaya raya, enak, mati masuk surga. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di dalam surat Al-Baqarah 201. Ya. Nah, baik di dunia itu apa? Nah, bahkan ada di dalam surat Al-A'raf 156 ada kalimat waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik qala عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Monggo bisa diartikan. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang bertakwa, baik orang
beriman pada ayat-ayat kami. Waktub lana fi hadid dunya hasanah. Waktub lana. Kalau dalam bahasa Jawanya, waktub mugi mencatat panjenengan. Maka kalau dalam bahasa Jawanya begitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, catatlah untuk kami. Catatkan betul-betul untuk kami fi hadil hayat, fi hadid dunya, di dalam dunia ini dengan catatan hasanah. Jadi kalau waktu, kalau kita dengar kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Nah, berarti sudah dicatat itu berarti wajib. Kita puasa wajib. Nah, waktu lana, kita minta kepada Allah, ya Allah catat betul-betul. Seakan-akan Allah kita wajibkan untuk mencatatkan diri kita. Nah, fi hadid dunya hasanah, dicatat sebagai orang yang baik dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Ya. Nah, kalau dicatat begitu, maka apa yang harus dikerjakan? Inna hudna ilaih. Yang kita kerjakan, ya, maka kita kembali bertobat kepadanya. Kita kembali kepadanya. Itu syaratnya. Syarat supaya kita dicatat sebagai orang yang baik. Dicatat sebagai atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kembali kepadanya. Nah, qala adabi usibu bihi man asya. Sesungguhnya adabku, kata Allah, adabku akan menimpa kepada orang-orang yang saya kehendaki. Adabku menimpa orang-orang yang saya kehendaki. Warahmati, dan rahmatku wasiat kulla syai'in. Rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Dan fasa'aktubuha, dan saya catatkan rahmatku, ya. Jadi saya catatkan, saya wajibkan rahmatku. Itu khusus untuk lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami percaya. Nah, berarti yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, karena rahmatnya itu dicatatkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, siapa yang dikehendaki adab? Nah, orang-orang yang tidak mau. Ya, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau bertakwa, orang-orang yang tidak mau berzakat. Baik. Yang dinamakan hidup di dunia dengan baik, memperoleh segala kenikmatan, itu tergambar di dalam surat Al-Imran ayat 14. Monggo diartikan dulu. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, kuda perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kehidupan dunia yang baik. Kehidupan dunia yang baik itu tergambar di dalam surat Al-Imran surat ke-7 ayat ke-14. Zuyyina linnas, dihias
linnasi untuk para manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Nah, berupa apa? Minan nisa, dari wanita. Jadi senangnya punya istri cantik, punya istri yang solihah, punya bahkan lebih dari 1 sampai 4. Oh, itu keinginan. Nah, keinginan manusia laki-laki ya begitu. Nah, wal banin, dan juga menginginkan anak-anaknya baik, ya, anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang berhasil. Wal qanatiril mukontoroti, dan juga menginginkan harta benda yang banyak, harta minadabi, punya emas banyak, simpanan emas, wal fiddoti, dan simpanan perak. Nah, itu punya segala-galanya, ya. Nah, kemudian wal khailil musawwamati, dan juga punya kendaraan pilihan. Ya, kalau kita sekarang ini punya kendaraan pilihan, pingin punya Alphard, pingin punya macam-macam, ya. Sudah punya Avanza, kepingin lagi yang Fortuner, kepingin lagi Alphard, kepingin lagi. Lah begitulah manusia, keinginan kehidupan dunia. Wal an'am, dan juga pingin punya al-an'am itu binatang-binatang ternak. Pingin punya binatang berbagai macam ada. Wal kharas, dan pingin punya tanah yang luas. Tanah ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah gambaran daripada kenikmatan kehidupan dunia. Jadi atina fid dunya hasanah itu karena kenikmatan itu luar biasa. Kalau kita hidup begitu, di dunia dengan enak. Nah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Maka kita berharap juga wafil akhirati hasanah. Jadi hidup enak di dunia dan mati masuk surga. Jadi saya simpulkan, kenikmatan dunia itu ya punya istri-istri yang cantik, bahkan sampai 4, punya anak yang pintar dan sukses, harta benda berupa emas, perak, kendaraan mewah dan lain sebagainya, punya tanah yang luas. Itu kehidupan dunia. Kalau kehidupan akhirat, gambarannya mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Jadi kalau gambarannya akhirat itu gambaran surga, mata tidak akan pernah melihat dan telinga tidak akan pernah mendengar bagaimana nikmatnya surga, dan hati pun tidak akan bisa ngerentek. Apa ngerentek itu? Ya, ngerentek bagaimana kenikmatan surga. Maka kita minta itu kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, permasalahannya kalau di dalam bab 51 ini Imam Nawawi mencatatkan ayat yang ketiga surat 51. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Baik. Qul ya ibadi. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai hambaku. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini kalimat ya ibadi. Karena kita juga melihat ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sekarang kalimat ibadi. Di sini ada alladzina asrafu. Wahai hambaku yang melampaui batas. Nah, ini berarti ada hambaku yang sudah tenang, ya. Ada hambaku yang sudah tenang, ada hambaku yang belum tenang. Nah, kalau yang sudah tenang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nah, tujuannya supaya kita menjadi tenang. Nah, kalau di sini ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Nah, kita lihat, kita bedakan ada ibadi itu dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang diawali dengan kul. Ada kul ya ibadi, ada kul ya qaumi. Ya. Ada yang diawali dengan kul, itu berarti Allah menjadikan kita sebagai orang yang ketiga kalau dalam berdialog. Ya. Istilahnya kalau kita masih banyak dosa, mungkin Rasulullah SAW disuruh untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Disuruh untuk menyampaikan janji-janji Allah. Tapi kalau orang itu sudah tenang betul, sudah paham betul, sudah beriman betul kepada Allah, maka orang itu dipanggil langsung Allah dengan kalimat qul ya ibadi. Kita lihat dari ibadi dulu. Kalau ibadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di sini ibadi itu artinya menyembah. Di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah. Jadi kalau kita lihat ayat ini bahwa manusia yang sadar dirinya bahwa ciptaan Allah, manusia yang sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Allah dan mengikuti aturan-aturan Allah. Itulah yang disebut dengan hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah dan harus mengikuti aturan-aturan Allah. Meskipun perbuatannya belum ke situ, tapi dia sudah menyadari itu. Ada kul ya ibadi. Nah, ini yang dijadikan Allah, Rasulullah disuruh untuk mengingatkan mereka. Maka dipanggil dengan kalimat kul. Ada kalimat kul. Nah, bisa diartikan Bu Wati? Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hambaku yang beriman,
Bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Qul Terus ya Ustaz, ibadi. Katakanlah Muhammad, ya ibadi wahai hambaku. Berarti ini adalah hamba-hambaku yang belum taat betul. Nah, disuruh mengatakan alladzina ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum. Jadi perintahnya ittaqu rabbakum. Berarti ini hamba-hambanya yang belum bertakwa. Tapi sudah beriman. Tapi sudah beriman itu syarat menjadi hambaku. Syarat menjadi panggilan sebagai ya ibadi itu adalah beriman dulu. Tapi perintahnya ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Berarti ada orang yang belum begitu takwa. Sehingga membutuhkan Rasulullah untuk menyuruh Rasulullah untuk mengajak orang itu bertakwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dalam dunia. Wa ardullahi wasi'ah. Dan janjinya oleh Allah, sesungguhnya tanah Allah, bumi Allah itu luas. Ya. Jadi disuruh bertakwa, disuruh baik, dan dijanjikan oleh Allah, tanah Allah itu luas. Itu menunjukkan bahwa disuruh baik taat kepada Allah tidak akan kekurangan apapun. Karena tanah Allah yang di situ adalah sumber rezeki begitu luasnya. Jadi kalau bertakwa kepada Allah dan berbuat baik di dunia ini, maka tidak akan kekurangan apa-apa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah. Jadi hamba Allah yang bersabar sajalah, sabar menghadapi berbagai macam ujian. Karena di dalam ayat lain, akhasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apabila kamu sudah mengatakan beriman, apakah kamu mengira tidak diuji? Pasti ujian itu akan datang. Dan layabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' alaqsim minal amwal wal samarat wa basyir sabirin. Ujian itu sampai mulai harta bendanya habis, mulai sakit, tidak bisa makan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ujian Allah. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah itu hanya kepada orang-orang yang sabirin, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi kalau kita sudah menjadi ibadi, maka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan untuk menghadapi berbagai macam ujian. Nah, ujiannya memang begitu. Janjinya Allah tanahnya luas dan akan memberikan yang tanpa perhitungan. Di dalam surat Az-Zumar 53 sama ada kalimat Qul ya ibadi, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Nah, ternyata hambaku itu ada juga yang melampaui batas. Melaksanakan dosa, mungkin tidak kuat menghadapi ujian-ujian itu. Sehingga dia sampai putus asa akan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyampaikan lewat Rasulullah, sampaikan kepada hamba-hambaku yang putus asa karena banyak dosanya, karena melampaui batas itu, maka sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala
yaghfirud dzunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha kasih sayang. Selanjutnya, kalau kalimat ya ibadi, Allah juga memanggil di dalam surat Al-Ankabut 56. Diartikan Bu Wati. Wahai hamba-hambaku yang beriman, luas, maka menyembahlah hanya kepadaku. Nah, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina amanu inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah, bumi saya itu luas. Ini disampaikan tidak pakai kalimat kul. Kalau tadi kalimat kul, tapi kalau ini tidak pakai kul. Tapi langsung disampaikan oleh Allah. Jangan khawatir. Kata Allah langsung, wahai hambaku, sesungguhnya bumiku itu luas. Karena bumiku itu luas, saya yang punya, maka fa'buduni fa'iyyaya fa'budun. Maka hanya kepadakulah kamu harus menyembah. Khusus kepada Allah, maka kamu harus tunduk. Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tuhzanun. Dekat. Monggo diartikan. Dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, yaitu hari kiamat, dan tidak pula kamu bersedih. Di akhirat nanti, kalau sudah dipanggil kelompok hambaku, maka Allah menyampaikan tidak usah bersedih pada hari ini. Karena kamu sudah masuk ke dalam hambaku. Wala antum tahzanun. Dan tidak pula, wala antum dan tidak antum kamu sekalian, tahzanuna merasa bersedih. Jadi kalau sudah menjadi hamba Allah, maka di akhirat tidak usah sedih. Karena di dunia sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada jalan menuju Allah. Jalan menuju supaya menjadi hambaku. Ya, menjadi hambaku. Maka jalan yang pertama harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Satu, bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini bagi orang yang tidak dilahirkan dalam keadaan orang tua muslim. Dan yang kedua, juga bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya kita dari orang tua muslim. Monggo, diartikan Bu Ati. Sulaiman tersenyum, seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka mensem sambil tertawa. Min qawliha dari qawliha saat mendengar dari semut itu tadi. Dari semut. Nah, seraya berdoa. Nabi Sulaiman seraya berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan saya untuk bisa bersyukur
untuk selalu mensyukuri nikmat yang engkau berikan. Allati an'amta, yang engkau berikan kepada alayya, kepada saya. Wa ala walidayya, dan yang telah menganugerahkan kepadaku kedua orang tuaku. Wa alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, wa an a'mala sholihan, dan tetapkanlah aku untuk beramal baik yang kau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkanlah saya birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, di dalam hamba-hambamu, golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah, maka yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Arti syukur itu apa? Arti syukur itu apa? Menjalankan perintah, menjalankan yang diberikan. Kita diberikan oleh Allah rizki, maka perintah Allah apa di dalam rizki itu? Itu yang kita jalankan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itulah syukur, itu melaksanakan perintah sesuai dengan yang memberi, sesuai dengan keinginan yang memberi. Nah, kalau Allah memerintahkan dengan rezeki kita, sebagian ada yang diinfakkan, ya kita infakkan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ya dilaksanakan. Nah, Allah memerintahkan dengan rezeki itu untuk membelikan. Seumpama sholat dengan berpakaian, ya kita pakai sholat dengan pakaian. Membelikan dengan sholat, dengan datang ke masjid dengan pakaian yang terbaik, ya datang ke masjid dengan pakaian yang terbaik. Nah, begitu. Kemudian di surat Al-Fajr ada kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Monggo diartikan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diri. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Berarti jiwanya sudah tenang. Dan penyebab tenang itu apa? Penyebab tenang itu ada pada surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Penyebab tenang itu adalah dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Berzikir itu puncak. Karena pada dasarnya zikir itu juga amalan lesan. Dan setan itu menggelincirkan manusia juga dari lesannya. Maka hati-hati dengan lesan kita. Pekerjaan kita baik, ya itu adalah karena juga lesan kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu waqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu sudah menjaga lesanmu, berkata dengan perkataan yang baik, maka Allah akan mengatur pekerjaanmu. Urusan Allah pekerjaanmu. Maka baik dan tidak, sukses dan tidak, itu juga karena lesan kita. Kalau menurut ayat itu. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhanmu. Dengan ridho dan diridhoi. Jadi kembali ke surga, kembali ke Allah dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kalau betul-betul sudah mutmainnah, nafsul mutmainnah, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini supaya bisa tenang baik di dunia dan di akhirat, maka lesan kita banyak berzikir kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Kalau kita banyak berzikir, maka akan menjadi nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Baik, kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada selanjutnya pada surat Saba ayat 17. Monggo diartikan. Karena kekafirannya, kami tidak menjatuhkan azab kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur. Dzalika jazainahum bima kafaru. Dzalika, demikian itu jazainahum. Kami tidak akan membalas. Kami tidak akan membalas bima kafaru. Ya. Karena kekafiran mereka. Wahal nujza illal kafur. Nah, akan tetapi kami balas mereka karena kafur, illal kafur, kecuali orang-orang yang sangat kufur. Jadi kalau hanya kufur sedikit-sedikit, mungkin tidak dibalas, tidak diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya ada dosa-dosa yang bisa diampuni. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah kelewatan, ya, kalau sudah kelewatan, kalau tidak minta maaf dengan betul, ya, ada dosa yang tidak minta maaf dengan sholat, itu sudah terampuni. Nah, tapi ada dosa yang harus betul-betul minta maaf. Dosa syirik itu harus betul-betul minta maaf. Tapi kalau dosa tidak syirik, ya kita kadang-kadang dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan minta maaf, berpikir dengan istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau syirik itu butuh pengampunan. Jadi ada wahal nujazi illal kafur. Dan tidak akan kami balas kecuali orang-orang yang melampaui batas kekufurannya. Inna qad uqiya ilayna annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Nah, monggo diartikan. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan para rasul dan berpaling dari tuntunannya. Inna qad uqiya. Sungguh kami qad uqiya, betul-betul diwahyukan ilaina kepada kami. Ya. Nah, isi wahyunya annal adab, sesungguhnya adab. Alaman kadzdzaba itu ditimpakan alaman kadzdzaba terhadap orang-orang yang mendustakan Rasulnya, mendustakan ayat-ayatnya. Nah, orang yang mendustakan inilah yang mendapatkan adab, orang yang betul-betul kafuro, ya, orang-orang yang kufur. Nah, watawalla dan orang yang berpaling. Watawalla dan orang-orang yang berpaling. Jadi
Seumpama ada ayat disampaikan, dia mendustakan, dan dia berpaling tidak mau percaya. Lah, orang yang demikian, orang yang diberikan oleh Allah azab. Jadi kalau orang yang sudah beriman, kemudian dia beristighfar, beriman, masih percaya, dan beristighfar, minta maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kata Allah, meliputi wasiat luas kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka sebagai hamba Allah jangan khawatir, ya, jangan khawatir meskipun kita sudah terlalu banyak berdosa kepada Allah, terlalu banyak melanggar aturan-aturan Allah, tapi kita yakin kita masih beriman kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, maka rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas. Maka jangan khawatir, boleh kita tetap beristighfar, kembalilah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Masih pembukaan dari bab 51. Untuk selanjutnya baru pada hadis-hadisnya. Monggo saya kembalikan kepada Pak Harto.